Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Pagi cerah pukul 7. Kakak ke kantor kan hari ini? Tanya Ana yang sedang bermake up. Iya sayang, kenapa emangnya? Gara memakai dasi. Kakak, Ana melihat Gara, lalu Gara melihat sang istri. Why baby? Gara menghampiri Ana berdiri dari duduknya dan menggenggam kedua tangan Gara dengan tangannya. Kak, Ana menjeda ucapannya. Apa sayang? Kamu mau sesuatu? Apa kalau aku minta sesuatu kakak akan penuhin apa yang aku mau? Kamu mau apa sayang? Aku mau kakak stop jadi mafia. Aku tahu akhir-akhir ini kita memang hidup aman dan tentram, tapi aku takut kak. Mendengar permintaan istri tercintanya, Gara terdiam sejenak sambil mengelus puncak kepala istrinya. Kak, kakak mau kan? Tanya Ana lagi. Gara menatap lekat mata istrinya. Sayang, kakak tidak akan menjadi mafia kalau tujuan kakak sudah tercapai, lembut suara Gara. Tujuan apa? Apa selama ini kakak menyembunyikan sesuatu dari aku? Suatu saat kamu akan mengerti dan akan tahu yang sebenarnya terjadi. Ana, sudah jangan dibahas. Kakak janji jika tujuan kakak tercapai kakak tidak akan menjadi mafia, oke? Baiklah, Ana menunduk. Kap, kecupan Gara mendarat di bibir Ana. Ana tidak tersenyum dan hanya diam menunduk. Hei, kenapa sedih? Kakak janji sayang, anak kita dijaga baik-baik ya. Aku takut kak, musuh kakak di mana-mana. Aku takut anak kita kenapa-kenapa. Nggak akan kenapa-kenapa sayang. Aku mau ke rumah ayah bunda. Boleh sayang. Ayo, nada manja Ana. Gara memakaikan cadar pada Ana melihatnya dan senyum senang. Pakai dulu cadarnya, nanti kalau nggak dipakai cadarnya banyak yang suka. Ana terkekeh mendengar ucapan suaminya itu. Gara tersenyum dan memeluk istrinya. Kakak janji sayang kakak akan berubah jadi yang lebih baik lagi. Gara mengeratkan pelukannya dan menaruh kepalanya di leher jenjang milik Ana yang tertutupi oleh jilbabnya. Ana membalas pelukannya dan tersenyum bahagia. Sampai kapan pelukan gini? Ayo kakak antar aku dulu ke rumah ayah bunda, terus kakak ke kantor. Ana melepaskan pelukannya. Gara mencium perut istrinya yang sudah besar itu. Ya udah sayang, ayo. Gara menggenggam tangan sang istri. Sesampainya di rumah mertua Gara. Assalamualaikum. Ana dan Gara masuk rumah. Waalaikumsalam. Kalian, ayo sini nak, ucap Aisyah yang sedang duduk. Gara dan Ana mencium tangan sang bunda. Bun, kangen bunda banget. Bunda juga Ana. Cucu oma apa kabar? Tanya Aisyah mengelus perut sang anak. Alhamdulillah baik bun, Ana tersenyum. Bun, Gara titip Ana ya bun, soalnya Gara mau ke kantor, tadi Ana minta buat kesini. Iya nak, tidak apa. Wah ada tamu nih. Rahasia turun dari kamarnya dengan memakai jas. Mau kemana? Tanya Ana. Kerjalah, Pakek ditanya. Oh. Abang nggak kangen aku? Nggak. Abang, Ana cemberut. Rahasia langsung tertawa. Gara juga ikut tertawa. Kalian kok ketawain aku sih? Bete, kesal Ana. Maaf deh ya. Ya udah kita pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya Rahasia dan Gara pergi ke kantor. Pukul 20 WIB. Ana sedang khawatir dengan suaminya yang belum pulang. Ia mondar-mandir. Kamu kenapa Ana? Tanya Rahasia yang sedari tadi memerhatikan adiknya yang mondar-mandir. Kak Gara belum pulang, cemas Ana. Ya Allah Nah, mungkin sibuk, ucap Rahasia.
Tapi Kak Gara belum kabarin aku abang, ana duduk di samping Rasya. Assalamualaikum. Suara Gara memasuki rumah. Mendengar suara Gara, ana langsung berdiri dari duduknya dan berlari kecil memeluk suaminya. Gara yang terkejut dipeluk oleh ana terheran-heran ada apa dengan istrinya itu. Mas. Aku kangen, ana masih memeluk Gara. Mas. Ana lagi kenapa tiba-tiba panggil Mas? Biasanya juga kakak, batin Gara. Iya sayang, tumben banget kamu ini kenapa? Mau sesuatu? Tanya Gara sambil membalas pelukan Ana. Serasa dunia milik berdua. Celetuk Rasya. Abang ganggu aja, balas Ana. Rasya mengelengkan kepalanya kecil lalu masuk ke kamarnya sendiri. Mas, panggil Ana malu-malu. Kamu panggil kakak Nah. Iya, aku nggak papa manggil kakak Mas. Enggak papa, tapi tumben banget sayang. Aku nggak mungkin kan terus-terusan manggil Mas itu kakak, nanti dikiranya adik kakak. Iya juga ya, tapi panggilannya lucu sih Mas suka. Sayang Mas, Mas juga. Ana dan Gara ke kamar mereka di rumah mertuanya. Sesampainya di kamar Gara melepaskan jasnya dan melihat Ana yang duduk menatapnya. Kamu kenapa? Mau lihatin aja. Kamu tuh ya, Gara langsung duduk di samping istrinya dan mencium pipinya. Gara menatap wajah cantik istrinya dan mengelus perutnya yang buncit. Sayang banget sama kalian berdua. Sehat di sana ya sayang. Makasih Mas, untuk semuanya. Sayang itu tugas Mas sebagai seorang suami. Ana memeluk Gara, mengeratkan pelukannya. Sikap Ana yang seperti ini Gara merasa heran dengan sikap Ana yang seperti ini. Kamu kenapa sayang? Nggak papa cuma pingin peluk aja. Sayang, cerita ada apa? Ana menangis dan memeluk Gara. Gara mulai khawatir kenapa istrinya ini menangis seperti ini. Ada yang nyakitin kamu sayang. Aku takut Mas kenapa-kenapa Mas pulang malam banget. Maafin Mas sayang ya, Mas sibuk banget. Kamu tidur ya yang sama Mas. Ya udah Mas mandi dulu sayang. Iya Mas, udah makan belum? Udah tadi di kantor. Ana mengangguk sambil mengusap air matanya. Gara melepaskan pelukannya dan menatap mata sang istri. Kap. Gara mencium kedua pipi sang istri. Ana tersenyum dan memeluk Gara kembali. Mas mau mandi dulu sayang. Tapi aku nggak mau lepasin pelukannya Mas. Ya udah mandi bareng aja, senyum nakal Gara. Langsung Ana melepaskan pelukannya dan langsung menggelengkan kepalanya. Ya sudah sana mandi dulu. Ya udah. Gara masuk ke kamar mandi. Ana senyum-senyum sendiri saat panggilan barunya untuk Gara itu sangat lucu menurutnya. King Mafia panggilannya, Mas batin Ana dan terkekeh. 10 menit berlalu Gara keluar dari kamar mandi sudah memakai pakaian lengkap. Gara duduk di sofa sambil membuka laptopnya. Ana langsung duduk di pangkuan Gara dengan posisi duduk menyamping. Gara langsung melingkarkan tangan kirinya di pinggang sang istri. Kenapa sayang? Tanya Gara melihat Ana. Ana menggelengkan kepalanya dan menaruh kepalanya di dada bidang Gara sambil memeluk Gara. Gara menutup laptopnya. Gara mengerti apa yang diinginkan oleh Ana. Dikelonin Gara saat itulah yang Ana mau. Karena semenjak hamil Ana selalu seperti bayi yang ingin tidur dikelonin ayahnya. Gara mengendong Ana ke ranjang dan menidurkan Ana perlahan. Gara menyelimuti tubuh Ana dan duduk di ranjang sambil mengelus puncak kepala istrinya agar tertidur. Ana menatap suaminya sambil tersenyum, ternyata tidak Ana bicara pun Gara itu sangatlah pengertian. Merasa dirinya ditatap oleh sang istri, Gara tersenyum dan mengecup kening sang istri, menyuruhnya untuk menutup mata dan tertidur. Tidak butuh waktu lama Ana tertidur lelap.
Gara melihat ke arah Ana dan tersenyum lalu bangkit dari ranjang dan menuju ke arah sofa di dalam kamar dan duduk di sana. Gara membuka laptopnya dan mulai mengecek pekerjaannya. Drur, drur. Gara meraih ponselnya yang berbunyi telepon masuk dan melihat siapa yang menelpon. Gara tidak mengangkatnya dan membiarkannya lalu melihat Ana. Saya janji akan menjaga kalian berdua istri dan calon anak kita, saya janji itu. Saya tahu kamu takut Ana. Saya juga tahu kamu takut saya kenapa-kenapa. Saya juga tahu kamu berusaha tidak takut saat kamu jauh dari saya meskipun saya hanya pergi ke kantor. Batin Gara. Pukul 1. Ana terbangun dan melihat ke arah ranjang di sebelahnya tidak ada Gara. Ana mulai khawatir. Dia langsung bangkit dari tidurnya dan melihat Gara sedang membaca Al-Quran dengan peci, sarung dan duduk di atas sajadahnya sepertinya Gara baru selesai sholat. Mas, Ana memeluk sang suami dari samping. Ya Allah sayang, sini-sini duduk di pangkuan Mas. Gara mengangguk dan langsung pindah posisi duduk di pangkuan sang suami dengan posisi menyamping seperti bayi saat digendong orang tuanya. Bidadari Mas kok bangun? Gara memeluk sang istri. Sayang Mas. Mas juga sayang kamu Ana bidadari Mas. Ana salting dan dia memeluk Gara penuh kasih sayang. Udah sayang sekarang tidur ya. Yum ayo bareng tidurnya. Iya sayang ayo tidur bareng. Gara mengendong tubuh Ana lalu membaringkannya tidur, menyelimutinya. Gara tidur di samping Ana dan langsung tidur di samping Ana. Ana langsung menutup matanya untuk tidur. BRUUKKK. Mas. Teriak Ana. Gara terbangun dari tidurnya langsung keluar kamar melihat Ana tergeletak di bawah lantai tidak sadarkan diri. Semua keluarga langsung membawa Ana ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit Ana langsung ditangani oleh dokter. Perasaan semua keluarga begitu khawatir termasuk Gara. Dia sangat begitu khawatir. Kondisi Ana yang parah mengharuskan Ana melakukan operasi dan semua keluarga setuju untuk mengoperasi Ana. Dok, apa kandungan dan istri saya akan baik-baik saja. Saya akan berusaha menyelamatkan keduanya Pak, berdoalah. Baiklah tolong lakukan ya dok yang terbaik untuk istri saya. Gara menangis melihat kondisi sang istri di dalam ruangan yang terbaring lemah dirinya tidak bisa masuk karena sebentar lagi Ana akan dipindahkan ke ruangan operasi. 1 jam berlalu, dokter keluar dari ruangan operasi dan bertanya bagaimana dengan kondisi sang istri. Dok, bagaimana keadaan istri dan anak saya? Tanya Gara penuh harap. Anak dan istri bapak meninggal, ucap dokter. Astagfirullah. Ana. Gara terbangun dari tidurnya dan melihat ke arah Ana sambil meneteskan air matanya lalu memeluk Ana. Ana terbangun dari tidurnya dan khawatir ketika Gara memeluk dirinya. Mas sayang kenapa? Ana menenangkan. Mas mimpi kamu sama anak kita ninggalin Mas, Mas takut Ana. Sholat yuk, agar hati Mas tenang, ajak Ana saat azan subuh berkumandang. Gara mengangguk melepaskan pelukannya lalu ke kamar mandi mengambil wudhu. Selesai mengambil wudhu Gara dan Ana mengelelarkan sejadah untuk sholat. Sayang, perut kamu kan makin besar, apa kamu mau sholat sambil duduk aja? Enggak papa, insya Allah kuat kok sambil berdiri. Akhirnya sepasang suami istri ini kini melaksanakan salat subuh. 15 menit berlalu, kini Gara sedang mendengarkan hafalan Al-Quran Ana. Seperti biasa selepas sholat Ana selalu menyetorkan hafalannya kepada sang suami. Sampai akhirnya Ana menyelesaikan setoran hafalannya. Alhamdulillah, ucap Ana. Masya Allah, istri solehahnya Mas. Mas harus ke kantor hari ini. Iya sayang, udah lama nggak masuk kantor pasti pekerjaan Mas banyak.
Ana yang sedang duduk berhadapan dengan Gara suaminya pun mengerucutkan bibirnya. Ana bukan tidak senang suaminya kerja, tapi entah kenapa akhir-akhir ini Ana tidak ingin Gara pergi. Kenapa cemberut? Gara menangkup kedua pipinya Ana. Kap. Gara mengecup bibir istrinya sekilas. Ana yang sedikit terkejut pun tersenyum. Enggak papa kok, cuma agak bad mood mas pergi ngantor. Kok Batmut mau ikut? Gara memainkan bibir Ana yang tipis berwarna pink itu dengan ibu jarinya, mengusap bibir bawahnya. Emang boleh? Boleh dong sayang, mas. Ana malu-malu. Apa? Kiss. Gara terkekeh saat mendengar permintaan istri tercintanya dan itu membuat Ana malu, pipinya memerah bak tomat. Kap. Gara mencium bibir sang istri. Ciuman itu bertempo pelan agar Ana tidak kehabisan napas saat dua insan halal ini berciuman. Klik, pintu kamar Ana terbuka dan Rasya membelalakkan matanya. Astagfirullah, mata gue ternodai. Rasya membalikkan badannya dan sontak membuat Ana dan Gara melepaskan ciumannya dan melihat Rasya. Lo ngapain masuk kamar orang nggak ngucap salam? Celetuk Gara. Sorry. Gue kesini disuruh bunda ngasih vitamin buat Ana. Rasya membalikkan badannya melihat Gara dan Ana. Oh gitu, ucap Ana, mana vitaminnya? Lanjutnya, lalu Rasya memberikan vitaminnya untuk Ana. Lagian abang harusnya udah nikah, nggak ngejomblo kayak gini kan, jadi kaget kalau lihat pasangan halal bercumbu, ucap Ana terkekeh. Gara ikut terkekeh mendengar ucapan Ana, sedangkan Rasya memutar bola matanya malas. Mentang-mentang udah nikah ya kamu Ana. Abang, serius deh, Ana itu nyaranin abang supaya cepat nikah. Enggak dulu. Rasya langsung keluar kamar Ana dan Gara dan menutup pintu kamarnya. Abang kamu emang belum mau merit? Gitu. Enggak tahu, mungkin belum nemu yang cocok. Kenapa nggak dicariin aja sama bunda? Bunda udah sempet nyariin buat abang tapi alasannya abang mau fokus kerja, gitu. Udahlah gimana abang aja mas. Ana tersenyum. Gara mengangguk paham. Selamat pagi keluargaku, ucap Ana sambil Gara menggenggam tangan sang istri menuju meja makan. Sayang, ucap Aisyah. Bunda ayah mana? Ana celingak-celinguk mencari keberadaan ayahnya. Udah berangkat duluan ke kantor, soalnya papahnya Gara mertua kamu berangkat bareng. Loh, papah juga tadi ada kesini bun? Iya Gara. Ya udah kalian sarapan bareng sama Rasya ya. Bunda mau keluar dulu sebentar. Iya bunda. Gara, Ana dan Rasya sarapan bersama. Ana dengan santai memakan roti dengan selai strawberry ditemani milk coklat. Sambil nonton drakor di handphonenya. Rasya, lo mau nggak ketemu temen gue? Gara memecah keheningan. Rasya melihat ke arah Gara dan Ana juga. Mau ngapain? Tanya Rasya. Gue mau kenalin lo sama temen gue, siapa tahu kalian jodoh gitu. Rasya tercengang. Dan Ana tertawa mendengar ucapan Gara. Seharus itu gue dijodohin, kayak nggak laku aja gue. Abang kan bukan nggak laku, abang itu harusnya udah punya pendamping. Aku juga pingin lihat abang nikah gitu. Aduh, kalian ya gue nggak mau nikah dulu, nggak mau gue mau fokus kerja. Sampai kapan? Tanya Gara. Sampai nanti kita punya anak 11 kayaknya. Ana terkekeh dengan ucapannya sendiri membuat Gara ikut terkekeh. Ye pasangan halal. Udah jangan jodohin gue, jodoh udah ada yang ngatur. Hadah. Iya tahu gue, tapi kalau nggak dijemput dan nggak dicari itu jodoh mana bisa ketemu. Celetuk Gara. Rasya terdiam dan melihat ke arah Ana, dan Ana terkekeh. Udahlah gue mau kerja. Gara ayo berangkat. Ya udah ayo, sayang kakak berangkat dulu ya. Ana mengangguk mencium tangan abangnya dan suaminya. Gara mengecup bibir istrinya sekilas.
Mas berangkat ya. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gara dan Rasya pergi ke kantor untuk mengurus pekerjaannya. Gara dan Rasya sudah lama satu kantor. Pukul 13. Ana dan bundanya sedang menonton film drakor. Ibu dan anak ini menghabiskan waktu bersama. Karena keduanya rindu momen seperti ini. Tok, tok, tok. Permisi paket. Ana lalu berdiri dari duduknya sambil mengelus perutnya yang buncit karena mengandung. Ana membukakan pintu dan melihat tukang paketnya. Paket apa ya Pak? Ini dari Pak Gara Nyonya. Kurir itu memberikan paketnya, dan Ana menerimanya lalu tukang paket pergi. Ana pun masuk kembali ke rumah. Ada paket apa nak? Ini mah Mas Gara K8 Rimin aku paket. Paket apa? Nggak tahu. Ana duduk di sofa dan membuka paketnya. Ana duduk di sofa dan membuka paketnya. Masya Allah sayang suami kamu baik sekali sama kamu nak. Bunda senang lihatnya, ucap sang bunda sambil melihat hadiah dari Gara untuk Ana. Masya Allah sayang suami kamu baik sekali sama kamu nak. Bunda senang lihatnya, ucap sang bunda sambil melihat hadiah dari Gara untuk Ana. Ana tersenyum senang, sambil melihat hadiah cantiknya dari Gara. Klik. Assalamualaikum, ucap seorang yang sangat Ana kenali. Ana menoleh dan menghampiri Gara dan memeluknya. Waalaikumsalam, makasih hadiahnya Mas, aku suka, senyum bahagia Ana. Gara tersenyum lalu membalas pelukannya. Sama-sama sayang, Gara mengecup kening sang istri. Bunda seneng lihat kalian seperti ini nak, semoga Allah melindungi kalian. Amin. Ana kamu layanin suami kamu ya bunda mau pergi ke pengajian dulu jadwal ibu-ibu komplek. Hati-hati bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana dan Gara masuk ke kamar. Ana mulai memakai perhiasan dari Gara. Gara melihat Ana yang tersenyum senang. Makin cantik aja istri Mas. Ya Allah Mas, senyum Ana merekah mendengar ucapan suaminya. Yang Mas mau menyelesaikan apa yang harus Mas selesaikan? Apa Mas? Mas rasa ini waktunya Mas ceritakan semuanya sama kamu. Flashback. Beberapa tahun yang lalu Gara sejak kecil tinggal bersama kakek dan neneknya. Karena kedua orang tuanya berada di luar negeri, singkat cerita. Saat Gara beranjak dewasa lulus kuliah, Gara pulang ke rumah kakek dan nenek. Sesampainya di rumah kakek dan neneknya Gara terkejut saat kakek dan neneknya tewas dibunuh oleh Leon Maxime. Leon Maxime adalah musuh bisnis dari papahnya. Semenjak kejadian itu Gara bertekad akan balas dendam. Sampai akhirnya Gara menemukan tempat di mana Leon Maxime tinggal dan akan segera membalaskan dendam kematian kakek dan neneknya. Flashback N. Ana setia mendengarkan dan melihat Gara yang meneteskan air matanya, mengingat bagaimana sang kakek dan nenek meninggal dibunuh mengenaskan. Yang sabar ya Mas. Gara mengangguk dan memeluk Ana. Ana membalas pelukannya dan mencium pipi sang suami, membuat Gara tersenyum. Ya udah Mas bersih-bersih ya. Iya sayang Mas mandi dulu. Gara masuk ke kamar mandi dan mulai bersih-bersih. Ana sedang menyiapkan baju sang suami. 20 menit berlalu Ana merasakan tangan kekar mengelus perutnya dari belakang. Siapa lagi kalau bukan Gara? Mas, pakai baju dulu nih aku udah siapin. Gara menaruh dagunya di pundak Ana sambil tersenyum. Rambut Gara yang basah membasahi jilbab Ana yang berwarna ungu lavender. Jilbabku basah Mas. Sayang cuma jilbab yang basah bukan tubuh kamu yang basah. Gara mengelus punggung Ana sensual. Ana sedikit terkejut. Mas, tangannya jangan nakal sana ganti baju. Iya sayang. Gara memakai pakaiannya dengan posisi Ana membelakangi Gara. Ana merapikan baju yang sempat dikeluarkan.
Gara selesai ganti baju lalu memeluk Ana dari belakang perlahan, dan Ana tersenyum sambil masih melipat pakaian Gara. Mau makan? Nanti aja. Ya udah kalau gitu Mas. Sayang, Mas mau pergi malam ini ya sayang. Jangan lama. Iya sayang siap. Ana melepaskan pelukannya dan duduk di ranjang berhadapan dengan Gara, sambil Gara berdiri melipat kedua tangannya. Sayang aku mau coklat, nada manja Ana. Gara bertekuk lutut dengan kaki kanan menumpu tangan kanannya. Coklat apa? Gara mengelus pipi istrinya yang tidak terbalut cadar. Strawberry dong. Boleh sayang bentar ya Mas beliin. Gara lalu pergi untuk membeli coklatnya, memilih beberapa coklat strawberry yang Ana inginkan. Lalu Gara kembali ke rumah membeli 4 coklat Silverkin rasa strawberry. Ini coklatnya. Gara lalu memberikan coklatnya ke Ana. Dengan senang hati Ana mengambil coklatnya. Ana lalu membuka coklatnya dan mulai memakannya. Sambil mengelus perutnya. Enak banget Mas mau. Enggak sayang kamu makan ya. Dert. Handphone Gara berbunyi dan Gara melihat siapa yang menelpon Gara. Ternyata No tidak dikenal. Lalu Gara mengangkatnya dan agak menjauh dari Ana. Halo Sagara Nalendra. Anda, kita bertemu malam ini, di tempat biasa. Cika. Baik saya akan datang dan saya akan membalaskan kematian orang yang saya sayang pada Anda. Camkan itu. Tut. Telepon dimatikan Gara sepihak. Gara lalu kembali menghampiri Ana. Siapa Mas? Biasalah yang dari kantor. Oh gitu ya udah Mas. Malam hari ini Gara bersiap. Ana melihat suaminya yang sudah sangat rapi. Ana melihat Gara yang kelihatan beda malam ini. Mas, panggil Ana. Ya sayang. Mas jangan malam-malam pulangnya, hati-hati Mas, aku takut Mas kenapa-kenapa. Insya Allah nggak akan kenapa-kenapa Mas selama kamu baik-baik aja sayang. Mas berangkat dulu ya sayang, hati-hati di rumah jangan keluar rumah. Iya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana mencium tangan Gara dan Gara mencium sekilas bibir sang istri dan langsung pergi ke tempat di mana Gara akan bertemu dengan musuh lamanya. Malam ini adalah malam yang sangat menentukan bagi Gara karena malam ini dia akan bertemu lagi dengan musuh lamanya. Tidak sendirian Gara ditemani para mafia yang lainnya siap membantu Gara. Gara kini sampai di sebuah mansion. Gara melihat sekitar apakah aman atau tidak. Merasa cukup aman Gara masuk ke mansion tersebut. Gubrak. Tiba-tiba pintu terbuka dengan begitu kerasnya karena Gara menendang pintunya. Karena mendengar suara para bodyguard yang berjaga pun melihat apa yang terjadi. Penyusup, ucap salah satu bodyguard dan tiba-tiba para bodyguard yang lain pun datang bersiap untuk menyerang. Tunggu, ucap seorang pria menghampiri mereka semua. Mereka semua menoleh dan terlihatlah pria berjalan ke arah mereka. Gara melihat dan senyum srim. Biarkan dia datang ke mansion ini, mungkin dia menyerahkan kematiannya kepadaku, ucap pria itu. Cika. Jangan sok jagoan Anda Leon Maxime, ucap Gara. Ternyata Gara bertemu dengan Leon Maxime. Ada di part sebelumnya yang Leon Maxime kirim pesan ke Gara, ngucapin selamat gitu. Klo lupa boleh lihat lagi part sebelumnya. BUGGH. Tanpa babi Bu Leon melayangkan pukulannya pada Gara, sehingga Gara menatap tajam Leon dan BUGGHH. Gara langsung menghajar Leon. Serang. Perintah Leon pada anak buahnya dengan sigap para mafia yang bersama Gara pun melawan. Ada yang menggunakan pisau, samurai pistol saat berkelahi, ada suara kesakitan, jeritan dan tembakan di malam itu. Gara menyerang Leon BUGGH. BUGGHH. Gara memukul wajah Leon brutal. Kakak, tolong.
Teriak Ana tiba-tiba menghentikan sejenak pertarungan. Semua orang melihat ke arah Ana yang teriak minta tolong. Gara membulatkan matanya melihat Ana dibawa oleh bodyguard Leon. Gara mengepalkan kedua tangannya. BUGGG hahaha. BUGGG hahaha. Lepasin istri saya Leon. Teriak Gara pada Leon sambil memukul wajah Leon brutal. Kakak, tolong, lepas. Lepasin aku, lepas. Ana terus memberontak agar dirinya dilepaskan. Gara melihat istrinya yang dibawa bodyguard Leon pun langsung mencekik leher Leon. ARRRGGGHSHIT. Bangsat, lepaskan. Ringis Leon sambil berusaha melepaskan cekikan Gara. BUGGG hahaha. Seorang bodyguard Leon memukul leher belakang Gara dengan blok kayu. Gara langsung pingsan tak sadarkan diri. Sedangkan yang lain sibuk melawan para musuhnya sehingga tidak menyadari Gara pingsan. Ana kini dibawa ke kamar yang sangat gelap. Ana menangis ketakutan. Para bodyguard itu pergi meninggalkan Ana sendirian. Ana memegang perutnya yang membesar dan mengelusnya. Sambil menangis Ana beristighfar dalam hati. Tiba-tiba Leon datang menemui Ana. Ana berdiri dari duduknya dan menundukkan pandangannya. Hai Nona cantik, ucap Leon. Ana langsung berjalan mundur ketika PK Leon berjalan dengan pelan menghampiri Ana. Men, menjauhlah. Bentak Ana. Berani sekali kamu bentak saya. Bentak Leon. Pergi kamu. Mana suami saya? Teriak Ana. Ih Gara. Sudah mati. Leon melihat Ana. Mending kamu sama saya saja cantik, lanjut Leon. Jangan kurang ajar. Bentaknya. Suami saya tidak mungkin meninggalkan saya dan anak kami. Teriak Ana. Mendorong tubuh Leon sehingga Leon terjatuh. Ana kabur. Ana, teriak Gara langsung memeluk sang istri sambil membawa senjata. Ana memeluk tubuh Gara, wajah yang terluka berlumuran darah dan keringat yang menyatu dengan darah. Tatapan elang tajam Gara kini melihat Leon. Kurang ajar. DORR. DORR. RGGGH. Leon menjerit kesakitan saat tertembak. Gara menghampiri Leon dan langsung JLEBB. JLEBB. AAARRRRG hahaha sialan mata GUEE. Teriak Leon tak berdaya ketika Gara menusuk kedua mata Leon dengan pisau. Gara menghampiri Ana dan mengendongnya pergi melewati orang-orang yang sedang melawan musuh-musuhnya. Ayo kita semua ke mobil dan lepaskan semua senjata kalian. Mendengar perintah Gara semuanya menaruh senjatanya. Dengan ini kami mafia melepaskan gelar mafia kami. Ucap para mafia bersama-sama yang didengar oleh Ana dan semuanya kembali dengan baik mobil Gara di tengah-tengah yang dikawal oleh mantan mafia lainnya. Sesampainya di rumah, Ana dan Gara senyum senang. Akhirnya semuanya selesai dan mereka bisa hidup dengan tenang. Mas mandi dulu sayang. Iya sayang. Ana juga bersih-bersih di kamar mandi yang lain. Akhirnya Ana selesai dan sudah berpakaian lengkap. Ana masuk ke kamar dan menyiapkan baju untuk Gara. Tiba-tiba Ana merasakan tangan kekar melingkar di pinggangnya dan Ana tersenyum saat melihat Gara menaruh wajahnya di pundak sang istri. Makasih ya mas udah lepas gelar mafia itu untuk anak kita. Iya sayang, mas. Ayo pakai bajunya dulu. Nanti aja. Kenapa? Maunya dipakaiin bajunya. Ucapan Gara membuat Ana membelalakkan matanya. Mas, jangan aneh-aneh. Ayolah, Ana sayang, mas. Nggak mau, ucap Ana membalikan tubuhnya menghadap Gara. Pakai bajunya ya, terus kita makan malam ya. Ya udah deh iya. Akhirnya Ana pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan malam. Karena Ana dan Gara tinggal berdua saja dengan Ana. Gara keluar kamar menuju dapur dan melihat sang istri yang sedang masak.
Gara tersenyum dan menelpon temannya untuk mencarikan art asisten rumah tangga. Sayang Mas Sewai art untuk bantu-bantu kamu lagian kamu ini sebentar lagi anak kita lahir kamu harus istirahat nggak boleh kecapean. Gara menghampiri Ana dan mengelus perut Ana yang membuncit. Ana tersenyum. Mas, aku senang Mas perhatian sama anak kita dan aku nggak sabar nunggu anak ini lahir. Iya sayang, kap. Gara mengecup pipi Gara. Gara tersenyum dan membantu Ana masak di dapur. Makanan siap akhirnya mereka makan bersama. Sambil mengobrol dan bercanda di meja makan, akhirnya Ana merasa tenang saat Gara melepaskan gelar mafianya di hadapannya. Selesai makan Gara mengajak Ana jalan-jalan untuk berbelanja. Mereka pun bersiap. Gara sekarang dan Ana sedang di dalam mobil untuk menuju mall. Sayang mau belanja apa di sana? Keperluan buat anak kita Mas. Iya udah sayang, sekalian beli mainannya ya untuk anak kita. Iya Mas boleh banget. Akhirnya Ana dan Gara sampai di mall dan sedang berjalan bersama sambil Gara mengenyam tangan sang istri. Ana tersenyum dan mengikuti langkah suaminya untuk berkeliling mall dulu sebelum membeli perlengkapan bayi mereka. Setelah Gara melepaskan gelar mafianya, kini keluarga Ana dan Gara sedang berkumpul tidak lupa dengan perut buncit Ana. Sayang usia kandungan kamu udah masuk 9 bulan ya, sudah ada rasa-rasa reaksi dari perutnya belum nak? Tanya Aisyah. Belum bun, jawab Ana sembari tersenyum. Bunda sama ayah, sama abang kamu ini tuh udah nggak sabar nungguin anak kamu lahir, ucap Aisyah. Ana mengangguk sambil tersenyum. Gara yang duduk di samping Ana sambil mengelus perut buncit Ana. Gara mencium perut Ana. Sehat-sehat ya sayang di situ, bentar lagi kamu lahir, ucap Gara sambil mencium perut Ana. Abang kapan abang nikah? Aku loh udah mau punya satu anak abang nggak nikah-nikah. Ana melihat ke arah Rasya. Kapan-kapan aja deh, jawab Rasya. Seketika membuat semua orang melihat Rasya. Rasya menyeringitkan dahinya bingung saat tatapan mereka tertuju pada dirinya. Jangan menunda-nunda nak, cari jodoh kamu tuh ikhtiar kenapa? Bunda sama ayah juga pingin kamu nikah dan punya anak, jawab Aisyah. Bunda kamu benar Rasya, ayah juga pingin lihat kamu nikah, ucap Aditya. Huhuf nanti aja Rasya mau fokus kerja. Jawab Rasya. Keburu tua, jawab Ana. Biarin aja kenapa sih jawab Rasya. Semua orang terkekeh dengan percakapan antara Rasya dan Ana. Tiba-tiba Ana merasa kesakitan di perutnya dan membuat semua orang khawatir. Ada apa Ana? Tanya Gara khawatir. Ana memegangi perutnya. Sepertinya Ana akan melahirkan, ayo sekarang kita bawa ke RS. Nadia mulai membantu Ana diikuti dengan Aisyah. Semua keluarga sekarang pergi ke RS. Setelah sampai di RS Ana langsung dibawa dokter ke ruangan persalinan. Semua keluarga menunggu di luar ruangan dengan Gara di ruang persalinan menemani Ana. Ayo Bu, terus Bu, ucap dokter yang membantu Ana untuk melahirkan. Dengan sekuat tenaga Ana berusaha melahirkan sang calon baby. Gara terus mengenggam tangan Ana. Semakin lama keringat Ana membasahi wajahnya. Bu, ayo Bu sedikit lagi dorong sedikit lagi Bu. H-I-A-A-A-G-G-G-G. Powa, powa, powa. Jerit Ana berusaha mengeluarkan sang bayi. Dengan susah payah akhirnya sang bayi lahir ke dunia. Ana bernafas lega. Dokter tersenyum dan memberikan baby ke suster untuk dibersihkan. Gara melihat Ana melihat Gara. Terima kasih sayang, ucap Gara meneteskan air matanya.
Ana mengangguk tersenyum bahagia. Tiba-tiba Ana menutup matanya. "Ana, dok, istri saya kenapa?" tanya panik Gara. "Bapak tenang ya, ini bisa terjadi kepada ibu yang sudah melahirkan. Bu Ana hanya kelelahan dan pingsan, sebentar lagi akan sadar. Saya pindahkan dulu Bu Ana ke rumah rawat." Akhirnya dokter memindahkan Ana ke ruangan rawat, diikuti dengan keluarga Ana dan Gara. Ana membuka matanya dan melihat sekeliling. Semua keluarga tersenyum melihat Ana. Gara yang duduk di samping Ana menangis. Ana melihat Gara. "Mas, kok nangis?" tanya Ana. "Sayang, kamu udah sadar." Gara menghapus air matanya. Ana mengangguk sambil tersenyum. "Permisi." Suster datang sambil membawa baby mereka. Semua orang tersenyum bahagia melihat baby. "Sus, anak saya perempuan atau laki-laki?" tanya Ana saat suster memberikan sang bayi di gendongan Gara. "Anak ibu sama bapak laki-laki. Saya permisi dulu ya." Suster pun pergi. Gara mencium pipi sang anak, lalu mengadzani sang anak. Semua orang melihat Gara. Aisyah melihat Ana yang meneteskan air matanya. Aisyah dan Nadia mengelus kepala Ana dari sisi kanan dan kiri. Setelah itu Gara selesai mengadzani sang anak melihat semua anggota keluarga yang melihat ke arahnya. "Anak kita mau dikasih nama siapa, Mas?" tanya Ana. "Muhammad Sakinalendra," jawab Gara. Semua orang tersenyum dan mengangguk. Ana tersenyum mengangguk dan mengubah posisinya menjadi duduk. "Aku mau gendong anak kita." Gara mengangguk dan memberikan baby Z ke gendongan Ana. Ana mencium pipi sang anak. 1 bulan kemudian, Ana dan Gara bersiap-siap memasukkan pakaiannya ke dalam koper. Hari ini mereka akan pindah rumah karena Gara akan mengurus kantornya yang berada di London. Setelah siap, akhirnya mereka berpamitan kepada keluarga untuk memulai keluarga kecilnya di luar negeri, di negara London. Suasana harum menyelimuti kediaman Pratama, tak lupa juga dengan keluarga Nalendra yang berkumpul di kediaman Pratama. Setelah berpamitan, akhirnya Ana dan Gara pergi bersama baby mereka ke negara London. Mereka pergi ke Bandara Soekarno-Hatta. Semua keluarga mengantarkan Ana dan Gara serta baby Z ke bandara. Aisyah mencium pipi cucunya. Nadia, Aditya dan Rama menciumi cucunya. Setelah itu Ana, Gara, dan baby Z pun langsung pergi meninggalkan Jakarta menuju London. "Kami pamit, assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Jaga diri kalian baik-baik ya, kami akan kembali ke sini setelah pekerjaan Mas Gara selesai." Akhirnya mereka pergi menaiki pesawat menuju negara London memulai keluarga kecilnya dan mengurus bisnis dari Gara. Tamat.